Ibu Triwinati SPD, kemudian yang terhormat Bapak Iwan Setiawan SS, dan yang terhormat Bapak Zulfikar Satria SSI. Kemudian teman-teman sekalian yang kami banggakan, yang akan diisi atau yang akan dipresentasikan oleh saudara-saudara kita, yaitu saudara untuk judul dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mas Ahya dan Mas Latif ini, yaitu tingkat implementasi 21st Century Character Building Model melalui Behavior Teaching Course atau BTC di Madrasah Aliyah Miftahun Najah Sleman. Insya Allah presentasi kali ini tidak terlalu berat, Insya Allah. Jadi untuk para penonton bisa menikmati presentasi pada pertemuan kali ini. Insya Allah di sini akan membahas tentang implementasi pendidikan abad 21 di Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Apakah implementasinya sudah baik atau buruk atau cukup? Ini nanti akan dipresentasikan oleh saudara-saudara kita, yaitu Mas Abdurrahman Ahya Fauzan dan Latif Fadil. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah selalu kita ucapkan, selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Alhamdulillah. Salawat bersampaikan salam selalu kita curahkan, selalu kita berikan pada junjungan kita, manusia terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para penguji yang saya hormati, Bapak Budi, Ibu Win, dan Bapak Joko Widodo. Maaf, Pak Jogo yang saya hormati, dan pada teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini dari tim riset MA Miftahun Najah akan mempresentasikan kajian kami dengan judul tingkat implementasi 21st Century Character Building Model melalui Behavior Teaching Course atau disingkat BTC di MA Miftahun Najah Yogyakarta. Kenapa kami mengambil judul ini? Ya, kita akan bermula dengan latar belakang. Mari melihat pendidikan di
Indonesia berada di peringkat bisa dan dari sisi ekonomi investment yang bertujuan untuk yaitu yang memunculkan yang namanya yang ketiga adalah terjadi fenomena yang menerapkan bacaan secara menonton kurang menyenangkan. Untuk lebih jelasnya kita nonton video lagi. Nah, dari data-data yang ada tadi, kami merumuskan sebuah masalah. Masalah dirumuskan, yaitu bagaimana tingkat implementasi behavior teaching dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital siswa di MA Miftahul Najah. Sebagaimana sekolah Miftahul Najah yang sudah mendapat akreditasi A dari BANPT, yaitu Badan Akreditasi Nasional. ya. Masuk ke metode penelitian. Penelitian kami adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei. Metode penelitian kami dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu mengumpulkan data dan mempelajari literatur. Kami mengumpulkan referensi mengenai karakter abad 21, peran guru, dan teori belajar behavioristik. Yang kedua adalah menyusun angket atau kuesioner. Kami membuat angket berdasarkan 5 indikator, yaitu kompetensi dasar TIK, literasi informasi, kesadaran bermedia sosial, kemampuan menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. Sedangkan tahap yang terakhir adalah mengumpulkan dan analisis data. Data yang diperoleh tadi dari tahapan kedua, kami analisis dan dimasukkan ke dalam rumus VICAN, yaitu V sama dengan sigma F per N buka kurung C kurangin 1 ditutup kurung, di mana S sama dengan R kurangi LO. LO adalah skor terendah, C skor tertinggi, R skor penilai, dan N jumlah penilai. Ya, kemudian langsung masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan survei tadi yang terdiri yang diisi oleh responden yang berjumlah 112
yang terdiri atas 13 guru dan 99 siswa MA Miftahul Najah dari kelas 10, 11, dan 12. Yang mana angket itu berisi atas 21 pernyataan. Dan seperti yang antum semua, LD1 yang berwarna biru tua itu adalah menggambarkan kompetensi dasar di bidang TIK. Kemudian LD2 dengan warna merah itu menggambarkan literasi informasi. LD3 dengan warna hijau menggambarkan kesadaran bermedia sosial. Dan BK1 dengan warna ungu menggambarkan kemampuan menganalisis. Dan yang terakhir BK2 dengan warna biru muda menggambarkan kemampuan mengevaluasi. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan. Indikator yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Bisa dilihat dalam tabel tersebut di mana mayoritas populasi memiliki persepsi tentang TIK sedang, kecuali kelas 11 MIPA B yaitu tinggi dengan angka P-icon 64,48%. Sehingga diambil rata-rata dari keseluruhan yaitu 54,45% berada dalam kategori sedang. Maka dari itu berdasarkan hasil rata-rata kami mendapatkan bahwa penerapan MA Miftahul Najah di bidang TIK berada dalam predikat cukup. Lupa aku. Oke. Setidaknya ada 3 komponen terdirinya madrasah melek TIK. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan komputer yang alhamdulillah kita sudah punya. Yang kedua adalah tersedianya dukungan layanan belajar yang dimanfaatkan oleh para santri. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu para santri apabila mengalami kesulitan. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Ya. Pembahasan yang kedua adalah literasi informasi. Literasi informasi. Kemampuan literasi informasi adalah kemampuan seseorang dalam merumuskan dan menganalisis informasi melalui pendekatan kritis dan sistematis. Dan hasil dari survei kami menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari seluruh responden adalah 65,25% dengan kategori tinggi. Maka dari itu nilai penerapan literasi informasi di MA Miftahul Najah adalah baik. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lori Thompson dari University of Mexico yang juga sama penelitiannya dengan responden seorang ahli dan guru senior dengan mengajukan pertanyaan, apakah pembelajaran dengan literasi informasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Dan hasilnya yang diperoleh adalah ternyata literasi informasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian kita lanjut ke pembahasan indikator. Indikator yang ketiga adalah kesadaran bermedia sosial. Tantangan terbesar dari literasi media adalah masifnya dampak bermedia sosial yang berdampak pada informasi berbasis digital di lini pendidikan. Dari tabel tersebut didapati bahwa rata-rata persepsi populasi adalah berjumlah 61,76%, berada dalam kategori tinggi. Maka sudah didapati bahwa penerapan MA Miftahul Najah dalam kesadaran bermedia sosial adalah baik. Penelitian serupa berasal dari Indah Fitriani. Ia mendapati bahwa literasi media mahasiswa muda di prodi ilmu komunikasi berada pada level pemula. Maka dari itu, ia menyimpulkan bahwa diperlukannya penyuluhan lebih lanjut terkait kesadaran bermedia sosial di prodi tersebut.
Lanjut. Ya. Indikator yang selanjutnya adalah indikator yang keempat, yaitu kemampuan menganalisis. Kemampuan menganalisis mengacu pada kemampuan siswa untuk memahami suatu pernyataan dan dalam memecahkan masalah yang diberikan. Dari hasil survei, kami menemukan bahwa rata-rata responden yaitu sebesar 65,26% dengan kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan di MA Mustonajah terkait kemampuan menganalisis adalah baik. Dan penelitian serupa berasal dari Arif Agus Tanto dari Universitas Negeri Semarang. Dengan memberikan kemampuan menganalisis dan berpikir kritis kepada siswa, maka pemahaman terhadap konsep pembelajaran akan meningkat. Masuk ke indikator yang terakhir adalah kemampuan mengevaluasi. Kemampuan mengevaluasi adalah kemampuan yang memberikan penilaian terhadap kelayakan atau kualitas suatu ide berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Dari kemampuan mengevaluasi adalah kemampuan untuk menilai kredibilitas pernyataan dan untuk menilai argumen. Siswa yang memiliki kemampuan melalui metode ilmiah, kemudian ia akan mengevaluasinya berdasarkan kadar pengetahuan awal mereka. Ya, yang selanjutnya adalah keseluruhan. Hasil keseluruhan data yang diperoleh dari survei kami, yaitu indikator pertama menunjukkan kompetisi dasar TIK dengan perolehan rata-rata nilai sebesar 54,45% dengan kategori cukup. Kemudian indikator yang kedua adalah literasi informasi dengan rata-rata perolehan nilai sebesar 65,25% dengan kategori tinggi. Kemudian indikator yang ketiga adalah kesadaran bermedia sosial dengan perolehan rata-rata nilai sebesar 61,76% dengan kategori tinggi. Yang keempat adalah indikator kemampuan menganalisis dengan rata-rata nilai sebesar 65,26% dengan kategori tinggi. Dan yang terakhir adalah yang paling besar, kemampuan mengevaluasi dengan perolehan rata-rata nilai sebesar 70,32% dengan kategori tinggi. Jika kita lihat, ada dua hal yang salah di sini, yaitu bagian kompetensi dasar TIK dengan kemampuan mengevaluasi, di mana kompetensi dasar TIK berada dalam rata-rata nilai paling rendah, bahkan berada dalam kategori cukup, yaitu dengan nilai 54,46%. Sedangkan balikannya yang paling tinggi yaitu kemampuan mengevaluasi dengan nilai 70,32% dalam kategori tinggi. Kenapa kompetensi dasar TIK mendapatkan nilai tersebut? Setelah kompensasi lebih lanjut, kami menemukan kelemahan MA Mustonajah, yaitu tidak adanya mata pelajaran TIK. Namun hal itu dapat ditutupi dengan adanya laboratorium komputer yang menyediakan 21 komputer, jaringan wifi dengan kecepatan dengan jaringan telkom dan dapat diakses dengan mudah. Terus ditambah lagi dengan adanya ekstrakurikuler, multimedia dan desain grafis. Maka dari itu dapat diimbangi. Maka kategori yang didapatkan cukup, tidak kurang tidak lebih dari kompetensi dasar TIK. Kemudian tadi itu disajikan kemampuan mengevaluasi mendapatkan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 70,32% dengan kategori tinggi. Dan setelah dianalisis ternyata kelebihannya adalah MA Mustonajah terdapat pengembangan pembelajaran berbasis high order thinking skill atau biasa kita kenal dengan. Kemudian
Dan yang kedua adalah terdapat pelatihan guru dalam membuat soal berbasis odds. Dan tak kalah pentingnya, terdapat juga di MA Miftahul Najah ini mata pelajaran riset. Dan seperti yang kita ketahui, MA Miftahul Najah telah dinobatkan sebagai madrasah riset oleh Kakan Kemenak Sleman. Sebelum saya akhiri presentasi kami, mungkin dari banyaknya penonton, siswa ada yang bertanya, kenapa pendidikan Indonesia tidak maju-maju? Padahal kita lihat dari data ini semuanya baik, bahkan paling mentok cukup. Jika kita telisik lebih dalam, sudah banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang pendidikan Indonesia. Tapi kenapa tidak maju-maju? Kita sudah sering ke lab, belajar menambah literasi digital, tapi tidak menambah pintar. Ya sudah. Tapi tidak signifikan tambahnya. Kok bisa Indonesia yang sudah banyak menggunakan internet tapi kok nggak maju-maju? Nah, untuk lebih agar kita tahu jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Kok bisa? Zaman sekarang kebutuhan dasar ini juga cuma seragam, makanan, papan, juga mungkin itu pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memungkinkan. Pembangunan kita mau diutak bawah dan kita ada di barisan depan atau tidak di belakang. Itu tentu saja Indonesia. Pada uang buat pendidikan sampai 440 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Tapi berarti saya coba masalah ini dirikan mulai dengan untuk krisis masalah. Tapi salah satu akar masalah ini bisa jadi adalah sistem pendidikan masalah. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat favorit, dewakan nilai, masih mulai berpikir kritis secara gagasan kemampuan dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan pendidikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang bagus sama bapak pendidikan berbeda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya berjumlah sekolah memperhati sekolah itu meningkat dari tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke kan? Ini masih ada banyak sekolah yang sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini gitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan. Pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dalam pendidikan kita bisa bantu saling melakukan bantu tangan membalas api, kemudian dokter membuat penyakit dan cari obatnya, munculnya sampai canggih luar angkasa, ngajak robot dibantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai kesehatan berdamaian. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berkata dulu. Semua dimulai dengan satu bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Nanti kita harus bangun sekolah di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, jadi makanan berprotein berbaiki di sejarah Indonesia, dan rumah pulang kurikulum pendidikan supaya semua anak bersemangat bersiap dan bekerja. Terakhir, pendidikan Indonesia maju jika kita menjadi Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Belajar dan menjauh cara curang dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan dengan nilai. Tetapi rasa ingin tahu, mau belajar, keberanian untuk bertanya, kan tetap cepat untuk berbuat diri dan juga rendah hati lengkap itu. Semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sana, kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga kalau diberikan masalah yang harus berani membaca dan menulis. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari sahabat sampai merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata manfaat bernama pendidikan. Seperti yang bang saya bilang, tujuan pendidikan adalah untuk berkaca kecerdasan, memperkukuh kemampuan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Baiklah, video tadi mengakhiri presentasi kami. Jika ada kurang atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk lebih lanjut acaranya, kami tutup acara ini dengan memberikan ke MC.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Ahya dan Latif yang telah mempresentasikan karya ilmiahnya. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, dan kalau ada tanya jawab. Untuk sesi ini kami serahkan kepada Ustazah Dinda Karmitasari. Kepada Ustazah Dinda Karmitasari, waktu dan tempat kami persilakan. Siap, non. Itu dijalankan. Tinggal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Kepala Madrasah serta jajarannya. Kemudian dalam hal ini Supervisor Pusat Briefing for Satria SSI. Kemudian para penguji ada Bu Triwinarti, Master of Sosial ya. Bu, terima kasih hari ini sudah bergabung.
Kemudian ini juga ada sudah bergabung juga Pak Joko Utomo SSD MC. Beliau ini adalah dosen. Tadi salah itu ya. Mohon maaf ini Pak Joko ya. Bahkan siswa kami jadi namanya adalah Joko Utomo ini. Next time ya mungkin itu ganti jadi untuk Indonesia gitu ya. Oke. Pak Joko Utomo ini adalah beliau dosen dari Universitas Negeri Malang. Jadi besok yang mau masuk UNM bisa dari sekarang masuk ke dalam. Oke, terima kasih. Kemudian di sini juga hadir saat ini Mas Sanusi selaku akademik. Kemudian terima kasih ada juga Bu Astuti, Matur Bu Astuti, beliau adalah dosen dari Universitas Sarjana Wiana Mahasiswa Sulawesi. Matur Bu Astuti akan bergabung bersama kami. Nanti kami mohon masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan karya ilmiah dari siswa-siswi. Kemudian nanti kami juga minta dari kelas 10, 11, 12 putra ataupun putri untuk bisa menanyakan, karena ini termasuk tema yang cukup menarik jadinya, berbicara tentang karakter atau 21. Oke, mungkin yang pertama kami sampaikan dulu kepada ini yang pertama supervisor, mungkin ya supervisor Ustaz Zulfi, baru nanti kita lanjutkan kepada para penguji dan siswa. Ini dulu Ustaz Zulfi. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Saya konfirmasi dulu apakah suaranya terdengar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum Ustadz menyampaikan sambutan, Ustadz mohon maaf terlebih dahulu tidak bisa menemani adik-adik sekalian, teman-teman semuanya pada malam hari ini nggih, di presentasi ilmiah ini yang sangat bagus ini, karena mendadak sakit kepala gitu nggih, biasa sudah mulai tua ya. Seperti itu, tapi Ustadz tadi mendengarkan dari sejak awal sampai ditutup ini ya, sampai sekarang insya Allah Ustadz mendengarkan semua apa yang disampaikan. Baik, sebelumnya yang kami hormati Ustazah Linda sebagai pembina riset, kegiatan penelitian di Madrasah Aliyah Miftahun Najah yang sangat super luar biasa. Kemudian yang kami hormati juga para penguji, ada Pak Joko, ada Bu Astuti, ada Bu Win, itu semoga dengan hadirnya di kesempatan kali ini bisa yang pertama menambah keberkahan presentasi ilmiah ini, Pak Joko, Pak kalih Bu Astuti, kemudian juga nanti menambah wawasan, menambah ilmu, terutama bagi santri-santri kita ini, karena santri kita ini santri di madrasah riset ngapunten Bapak Ibu. Jadi sejalan satu tema dengan budaya riset di universitas begitu nggih. Kalau kita merujuk pada Tridharma Universitas itu kan salah satunya adalah penelitian. Nah, di SMA Miftahun Najah ini adalah salah satu ya, satu-satunya mungkin ya, atau hanya beberapa di daerah Istimewa Yogyakarta itu yang memiliki yang memiliki kegiatan rutin presentasi ilmiah dan penelitian remaja begitu. Nah, begitu. Jadi harapannya ini juga nanti jadi ada tambahan ilmu, gitu nggih? Ada tambahan ilmu, ada tambahan wawasan yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, kemudian menanggapi tadi guys, sekaligus ya, menanggapi presentasi yang sudah disampaikan oleh Latif dan sudah yang disampaikan oleh Ahya begitu. Harapannya apa yang sudah dipelajari begitu nggih, apa yang sudah
diteliti, itu benar-benar dimasukkan ke dalam otak dan dimasukkan ke dalam hati. Jadi kan fokus kalian kan di dunia pendidikan, gitu nggih. Jadi di dunia pendidikan ini sedang anget-angetnya kemampuan abad 21 begitu. Kemampuan abad 21 itu apa? Saya tanya dulu. Jangan meneliti kemampuan abad 21 tetapi tidak tahu maknanya kemampuan abad 21 begitu. Monggo dijawab dulu. Setelah itu saya lanjutkan. Ya, kemampuan abad 21 adalah kemampuan di abad ini, di mana abad ini dikenal sebagai abad pengetahuan. Ditambah lagi sekarang adalah revolusi industri 4.0. Jadi penelitian abad 21 itu mengutamakan ke dalam ada kalau itu berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Itu poin utamanya dalam pendidikan abad 21 4 itu. Baik, bagus sekali ya. Jadi memang kemampuan abad 21 itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mampu bertahan pada abad ini dan abad-abad berikutnya. Nanti bisa diperjelas lagi oleh Bu Astuti begitu nggih. Jadi ini untuk sekalian untuk santri-santri semuanya bahwa kemampuan abad 21 itu sangat penting bagi kita gitu kan. Apa? Ada 4. Yang pertama adalah creativity. Kita harus punya kreativitas. Kalau tidak punya kreativitas, kita nanti sulit untuk bertahan. Kemudian critical thinking. Kita harus punya kemampuan untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak selamanya harus mengkritiki segala sesuatu ya. Tapi berpikir kritis itu lebih ke memperdalam konsep, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, kemudian memperluas wawasan, kemudian dan lain-lain begitu nggih. Kemudian ada kolaboratif, kemampuan untuk bekerja sama. Jadi kalau kita hanya punya pengetahuan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama, ya mana mungkin kita bisa bertahan hidup begitu nggih. Jadi kita tetap tidak memungkiri bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain untuk bertahan hidup. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi, adalah kemampuan mengkomunikasikan segala sesuatu. Contohnya adalah presentase kali ini gitu kan. Presentase kali ini itu sejalan dengan apa yang sedang kalian bahas. Kalian dilatih untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah. Itu adalah melatih kalian untuk memiliki kemampuan komunikasi sejalan dengan pendidikan abad 21 gitu nggih. Jadi orang itu dianggap kalau bisa hidup, bisa bertahan itu kalau memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk kali ini secara keseluruhan bagus. Kemudian tadi Ustadz mau mengklarifikasi nggih, sebetulnya yang diteliti itu apakah benar mengenai kemampuan siswa atau sebetulnya adalah pembiasaannya. Coba dilihat dari angketnya gitu ya, kuncinya ada di angketnya. Angketnya bunyinya apa? Nah, dari situ diambil kesimpulan. Jadi yang kalian uji, yang kalian nilai itu kemampuan siswanya atau pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, dilihat coba dari itunya nggih. Nah, itu dari situ baru diambil kesimpulan. Jadi kalau Ustadz lihat dari yang kalian tulis, kalian justru lebih menilai ke kemampuan siswanya. Padahal kalau di angket itu tulisannya adalah tingkat pembiasaannya. Nah, ya toh? Betul ya, ya. Tingkat pembiasaannya, betul kan ya? Ya, gitu. Enggak apa-apa, enggak ada masalah karena itu juga bukan kesalahan yang fatal gitu nggih. Jadi masih bisa diperbaiki. Itu aja yang bisa Ustaz sampaikan. Tetap semangat untuk semuanya santri-santri Miftahun Najah. Semoga dengan presentasi karya ilmiah ini menumbuhkan menumbuhkan rasa kecintaan kalian terhadap meneliti gitu kan. Karena dengan meneliti itu justru pengetahuan kalian lebih luas, bisa lebih tambah cepat, dapat yang lebih baik gitu nggih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zuki atas masukan dan arahannya.
selanjutnya sebelum kita menuju ke para penguji, mungkin kami minta dari siswa Putri. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Yang Putri? Putri biasanya Putri mana? Oke, kelas 12. Oke, sebelum yang Putri berpikir mungkin ya siapa sepertinya sedang menulis dan akan bertanya. Oke, yang Santri Putra, silakan ya, ada pertanyaan? Oke, silakan. Akmal ya. Silakan Akmal. Kasih mikrofonnya ya. Kalau kelihatannya mobile, ya satunya mobile. Ya. Kalau siapa yang jelasin? Dika. Kameranya tolong mobile deh. Ya. Temannya mobile banking. Kalau temannya di ya. Oke, yang pertanyaan. Ya, mobile. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih ingin bertanya kepada Mas Ahya dan Mas Latif atas presentasinya tadi. Jadi yang pertama kan tadi membahas tingkat implementasi pendidikan abad 21. Benar? Di MA misalnya aja. Baik, kemudian setelah kita tahu, jadi yang ditelitikan tingkatnya. Nah terus untuk apa gitu? Nah kita tahu itu untuk apa ini penelitiannya. Nah seperti itu aja. Jadi tujuan penelitiannya untuk lebih spesifiknya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Akmal atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Untuk apa penelitian ini setelah dipaparkan? Ya. Jadi seperti pembahasan ARF tadi, kami memaparkan kelebihan dan kekurangan MA mengajar seperti penerapannya, pembiasaannya. Jadi ya sebagai bahan evaluasi baik terhadap murid sendiri maupun guru maupun sekolah terhadap cara pembiasaan pendidikannya, behavioristik, yaitu pembiasaan gitu. Jadi gitu intinya. Ya, jadi intinya itu hasil dari ini nanti dikoreksi, diberikan ke sekolah agar dapat untuk bahan introspeksi dan juga untuk pengembangan madrasah ke depannya juga kepada guru dan siswa pada umumnya. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab ya, Mas Akmal. Mas Akmal? Akmal sudah jelas, Akmal. Sudah. Oke. Alhamdulillah sudah jelas. Berarti ini hanya untuk internal ya? Madrasah yang aja, belum untuk umum. Bisa kan? Yang memiliki kesamaan. Jika ada kesamaan mungkin bisa digunakan sekali. Terima kasih. Bagus ya, jawabannya bagus sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan madrasah yang lebih baik ke depannya. Ini bagus sekali. Selanjutnya mungkin kita langsung menyapa ini menguji. Mungkin Bu Uin dulu, monggo Bu Uin. Baik, monggo Bu Uin dan ya sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Nggih? Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu sangat sangat mengapresiasi kepada Latif dan Ahya yang sudah berani berbeda dengan teman-teman yang lainnya ketika teman-teman yang lainnya itu meneliti bidang sains ya, seperti apa yang kalian pelajari di sekolah. Nah, kalian berdua itu berani untuk out of the box daripada teman-teman yang lainnya untuk melakukan penelitian di bidang sosial ya, khususnya di bidang pendidikan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Bu Win cuma ingin berdasarkan apa yang sudah Bu Linda berikan kepada Bu Win ya, karya tulis yang telah kalian lakukan, penelitian yang sudah kalian lakukan. Di sini Ibu salut sama kalian, selamat sudah melakukan penelitian bahkan yang di tingkat SMA ya, di tingkat SMA, tapi kalian sudah bisa melakukan penelitian yang menurut Bu Win cukup bagus gitu. Kemudian di sini dari karya tulis yang kalian buat, di sini itu ada beberapa hal yang ingin Ibu koreksi ya. Mungkin ini yang pertama, kalau dari karya tulis yang kalian buat itu ada beberapa hal yang abstrak. Di dalam karya tulis kalian itu penulisan abstrak dengan penulisan yang lainnya itu sepertinya memiliki font dan spasi yang sama. Ya kan? Nah, padahal biasanya kalau dalam penulisan karya tulis itu abstrak itu memiliki spasi dan font yang lebih kecil dibandingkan dengan penulisan pada bagian bab 1, bab 2 ataupun seterusnya. Kemudian di sini juga karya tulis yang kalian buat ini emang aturannya seperti ini atau gimana ya? Nggak ada page number-nya nggih? Ada text number ya, ini aturan dari stoknya Bu. Bacanya nanti ya. Jadi ketika membaca itu langsung semuanya gitu ya. Biasanya kan ada page number-nya gitu. Atau mungkin aturannya memang tidak ada page number-nya, Ibu yang nggak tahu ya. Jadi kalau untuk bacanya itu agak kurang gimana gitu. Lalu pada beberapa penulisan itu seperti yang ini di poin 2.1 peran guru dalam pendidikan. Mana ya? Ini kan ada kayak pencantuman narasumber, tetapi dia itu tertulis terpisah dari poin utamanya. Jadi dia itu di halaman tersendiri gitu. Yang ini dalam Wardani, 2010. Nah, dia itu ada di halaman tersendiri kan, kalau dilihat tuh nggak enak gitu. Kemudian selain itu ada beberapa penulisan rumus dan juga tabel yang terpisah. Alangkah baiknya kalau penulisan rumus dan keterangan itu kan berada dalam satu page yang sama gitu. Ibaratnya kalau kita baca buku, ada rumus, keterangannya di halaman sebaliknya. Itu kan agak lebih susah lagi ya untuk memahami rumus yang ada. Kemudian juga tabel pada halaman, enggak ada halamannya, Ding. Di poin yang berapa ini? 3.3. Jadi ada beberapa tabel yang terpisah. Gitu, terpotong. Itu kan kalau di penulisan buku kayak kurang cantik gitu. Seperti itu. Mungkin dan beberapa penulisan lainnya ya yang perlu diperbaiki lagi. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Kalian sudah berani mencoba, berani menulis. Itu sudah merupakan langkah yang bagus sebagai seorang pelajar. Berani menuangkan apa yang ide-ide yang ada di otak kalian seperti itu.
Nah, kemudian untuk penelitiannya, ini kan hanya difokuskan di MA Miftahun Najah saja, nggih. Nah, kalau menurut Bu Win ya sebagai ini, kalau kita itu ingin mengetahui apa ya, mengenai apa ini? 21 Century Character Building Model melalui Behavior Teaching Care. Jadi, kalau ingin mengetahui seberapa efektif Behavior Teaching Care ini dalam model di abad 21, itu menurut Bu Win itu bisa dilaksanakan di beberapa sekolah saja. Jadi nggak hanya cuma satu sekolah begitu. Mungkin ya karena kondisi saat ini sedang pandemi, jadi kalau untuk melakukan penelitian di beberapa sekolah itu ada kendalanya, ya mungkin bisa ke depannya itu dikembangkan lagi, melakukan penelitiannya itu nggak hanya di satu sekolah saja, tapi bisa lingkupnya itu satu kecamatan, satu kabupaten dengan pengambilan sampel-sampel sekolah-sekolah yang bisa digunakan untuk penelitian ini, seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Win cukup ini saja masukan-masukannya. Semoga memberikan kebermanfaatan buat kalian semua. Tetap semangat buat Latif dan Ahya. Semangat dalam menjadi peneliti muda. Ibu tunggu karya-karya kalian selanjutnya. Seperti itu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran karya ilmiah kami. Penanggapan Oke, melanjutkan yang tadi abstrak. Di bagian abstrak itu memang kesalahan kami, ketidaktahuan kami kalau di kopsnya tuh kayaknya juga ya mungkin lalai kami. Yang kami ingat tuh bagian kalau abstrak itu tidak menjorok saja. Terus yang bagian Wardani dan tabel itu memang memang kebanyakan board itu tidak sama semuanya. Ya. Kalau dilihat di kertasnya kami ini rapi, perfect. Ya. Tapi mungkin karena perbedaan board tahun atau mungkin apalagi makanya jadi seperti itu. Oke, kalau seperti itu semangat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Belum ada ya, tarik ya ini ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke uji mungkin tadi tahu lagi deh. Repeat ya lagi apa gimana? Karakter apa bagus tadi pertama apa? Apa? Kreativiti, kreativitas. Yang kedua apa? Yang kedua? Yang kedua apa? Baik. Oke, Ibu Putri apa? Oke, collaboration ya, kolaborasi. Yang ketiga, Mas? Komunikasi. Adam. Iya, Adam itu sebagai saja memproduksi ide. Komunikasi. Oke, komunikasi bagus. Kemudian yang terakhir apa? Aduh. Apa aduh?
Oke, yang terakhir apa? Karena pada pusat. Oke, selanjutnya kami mohon masukan dan arahan serta koreksi dari Pak Joko. Ingat tadi salah nama ya. Oke, jadi keluar masuk. Oke, selanjutnya waktu dan ruang kami sampaikan untuk Pak Joko. Oke, terima kasih Bu Linda. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar nggih, Bu Linda nggih? Oh ya, oke. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Linda yang telah menginvite saya, mengundang saya untuk join ya pada acara yang sangat luar biasa ini. Saya sangat salut dan takjub ya terhadap rekan-rekan siswa atau adik-adik siswa di Miftahul Jannah ya, yang malam-malam seperti ini tetapi ada agenda yang sangat luar biasa sekali untuk mengimprove diri ya, terlebih pada bidang penelitian seperti itu. Sebelumnya mohon izin untuk sedikit memberikan masukan dan diskusi ya. Mohon izin kepada Pak Zulfikar, Ibu Tri, Bu Astuti, Pak Budi dan Bu Linda. Presentasi yang sangat luar biasa ya dari siswa dari Miftahul Najah ya, Miftahul Najah. Oke, ini ada sedikit pertanyaan ya dan juga masukan untuk kelompok Muhammad Latif dan juga Abdurrahman Ahya. Pertama dari judulnya itu mengangkat tentang tingkat implementasi 21st century character building model melalui behavior teaching core. Tadi sudah dijelaskan bahwa character building-nya ada beberapa tadi. Nah, sekarang di character building tadi ada beberapa indikator, salah satunya yaitu TIK, kemudian ada literasi informasi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, di sini ada judulnya itu melalui behavior teaching core. Itu maksudnya seperti apa? Apakah hanya dikhususkan untuk guru saja, atau seperti apa? Karena dalam isinya, respondennya itu adalah, sebagian besar adalah siswa. Maksudnya apa di sini? Behavior teaching. Teaching kan bisa diartikan sebagai mengajar ya. Itu lebih notabene kepada guru. Nah, mungkin dari kelompok Muhammad Latif bisa dijelaskan dulu. Ya, jadi tentang behavior teaching core itu bagi guru dan murid. Jadi behavior teaching core itu adalah model pembelajaran pembiasaan behavior. Jadi dalam pengajaran itu mesti ada yang namanya guru dan murid, ada yang namanya pelaku dan yang dituju, ya gitu. Terus di sini artinya kami sudah menargetkan kalau di jurnal itu ada 119 total responden. Gurunya tuh 22 kalau nggak salah. Nah, tapi karena suatu hambatan, makanya didapatinya hanya 13. Sedangkan waktu estimasi kopsi sudah hampir habis. Oke, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ibu Linda, ini sampai jam berapa nggih acaranya? Biasanya sampai jam berapa ya? Setengah 10? Dibantai saja Pak, nggak apa-apa. Oh ya Pak Zulfikar ya. Saya izin klarifikasi saja Pak. Kebetulan saya juga kadang menjadi penguji ya. Jadi ini belajar saja ya, barangkali suatu saat juga ikut kompetisi di scientific research ya, di tingkat SMA, MA ataupun mungkin SMP ataupun MTS seperti itu.
Nah, jadi untuk yang judulnya sendiri mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut mengenai perbedaan antara teaching and learning. Ya, kalau teaching kan mungkin lebih kepada mengajar, kalau learning mungkin pembelajarannya seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa untuk dipelajari lagi. Nah, kemudian, nah sekarang kalau misalnya kita ingin membuat suatu karya ilmiah, nanti ada rumusan masalah, tujuan masalah, dan terakhir ada kesimpulan, berarti akan ada masalah yang diangkat. Seperti tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh salah satu siswa Putra, ya. Sebenarnya masalahnya itu apa? Masalah dari MA ini apa? MA Miftahun Najah itu apa? Nah, kemudian dari masalah itu nanti kita bisa berikan solusinya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, kira-kira masalah apa yang ada di sekolah ini kemudian nanti akan diangkat sebagai suatu karya yang nanti kita bisa menyuguhkan solusinya apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kamu terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Joko. Jadi ya intinya itu ketika kami merumuskan hal ini, pertama-tama kita menyelesaikan apakah pendidikan di MA Miftahun Najah ini sudah sesuai dengan kebutuhan kami, yaitu di abad sekarang, yaitu abad 21, knowledge. Ya, intinya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan abad sekarang, cara pengajarnya maupun dari kemampuan siswanya, apakah sudah sesuai dengan keadaan zaman ini yang masuk ke abad 21. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira di abad 21 itu apa yang harus dimiliki oleh siswa maupun guru untuk bisa setidaknya sama? Karena tadi juga sedikit menyinggung tentang ini ya, hasil survei dari Program for International Student Assessment atau PISA. Nah, apa yang harus dimiliki oleh siswa pada zaman 21st century ini? Jadi yang diperlukan siswa pada abad ini yang pastinya adalah kemampuan. Pastinya di SMA ini kita itu akan berada dalam dunia luar, di dunia luar. Tentu kita harus memiliki kemampuan saing yang tinggi, bisa mengikuti zaman sedinamis mungkin. Sedangkan seperti yang video tadi, makin tahun itu makin banyak ilmu atau jurusan baru. Sedangkan jurusan yang sudah tertinggal atau orang-orang yang tertinggal akan ditelan bumi atau sudah salah saing. Sedangkan kalau kita lihat Indonesia sekarang, Indonesia masih berada dalam jauh banget masih dalam negara berkembang menuju maju. Ya kita itu perlu yang itulah dinamis. Ya, saya bisa menangkap ya jawaban dari kelompok ini ya, kelompok presentasi malam ini cukup luar biasa sekali jawabannya ya. Nah, jadi memang pada saat kita ingin membuat suatu karya ilmiah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu masalahnya apa. Barangkali di MA di sini, ternyata kita perlu mengetahui kira-kira 5 indikator itu sudah dimiliki belum sama student ataupun guru. Kalau misalnya belum, nah nanti hasil yang kita punya dari kuesioner itu kita bisa publikasikan atau kita berikan kepada student dan guru sehingga bisa memberikan evaluasi untuk kedepannya ketika memang hasilnya kurang bagus, misalnya masih rendah ataupun cukup seperti itu ya. Jadi memang apa yang sudah kita lakukan itu pasti akan berkontribusi, setidaknya akan bermanfaat seperti itu. Dari apa yang sudah dilakukan juga oleh kawan-kawan dari ini ya, kelompok ini sudah cukup luar biasa, sudah bisa mencari informasi dengan angket seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah berbicara tentang angket tadi ya. Angket ini tidak masalah ya Bu Linda dan Pak Zulfikar, saya tanya lagi ya, atau diberi waktu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa. Oke. Berbicara tentang pengumpulan data tadi,
tadi menggunakan angket dan ingin mencari 5 indikator, diantaranya adalah pada teknologi komputer, kemudian ada literasi informasi, dan didapatkan histogram-histogram pada kelas A, B, C, dan guru. Nah, pertanyaan saya adalah, di setiap pengukuran indikator itu, misalnya TIK itu, apakah ada instrumennya? Apakah cukup di dalam pengisian kuesioner itu cukup TIK bagus, literasi bagus itu yang diberikan kepada responden, atau di setiap indikator itu ada beberapa instrumen pertanyaan untuk mengukur setiap indikatornya? Misalnya gini, kalau misalnya belum agak menangkap, misalnya kita ingin mengukur indikator pada TIK, misalnya nilainya 80%, apakah di dalam TIK itu ada berbagai pertanyaan, misalnya siswa dapat mengoperasikan Microsoft Word, kemudian instrumen kedua, siswa dapat menjalankan Microsoft PowerPoint, dan lain-lain, atau hanya sebatas indikator TIK saja? Siswa memahami TIK seperti itu saja, atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi mati lagi. Jadi dari 5 indikator tadi kami membuat 21 pertanyaan tentang kebiasaan sekolah atau guru terhadap murid. 21 pernyataan yaitu angka ini tidak ada di sini, maaf. Apa isinya tuh? Yang pertanyaan nanti ada sangat setuju, pilihan sangat setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju, begitu. Nanti dimasukin ke nilai di item. Oh ya, jadi ya sudah bagus ya ketika memang dalam setiap indikator sudah ada instrumennya. Jadi kita mengukurnya itu lebih jelas dan valid, tidak hanya sebongkahan dari indikator-indikator itu. Saran saya untuk kedepannya pada saat kita sudah mendapatkan datanya itu juga dilampirkan dalam karya tulis ilmiahnya. Sehingga kita juga perlu untuk melampirkan instrumennya itu apa. Agar kita tahu sebagai pembaca itu kira-kira yang dinilai itu instrumennya, pernyataannya apa saja. Itu mungkin bisa dilampirkan di dalam karya tulis ilmiah ini, kemudian bisa juga bukti-bukti yang lain ketika memang ada seperti itu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Nah, kemudian sebenarnya tadi ya kita bisa mengklasifikasi hasil dari setiap indikator dengan cukup, tinggi, sangat tinggi. Nah, itu kan kita lihat dari V-nya. Sebenarnya V-nya itu apa ya? Arti dari V itu? Mungkin bisa diulang. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah bisa mengklasifikasi beberapa indikator itu dengan justifikasi cukup. Itu kan kita melihat dari nilai V-nya yang ada di rumus itu loh. Yang V sama dengan sigma S per N C-1. Pertanyaannya sendiri, V itu apa sebenarnya? V itu jadi nilai dari apa ya? V nilai icon. Aku lupa ya. Apa sebenarnya? Itu rumus untuk mengetahui tingkat dari indikator penerapannya. Pak. Sebelumnya saya mohon maaf tadi salah sebentar. Ya nggak apa-apa, santai. Oke, ya. Berikutnya saya hanya ingin memberikan sedikit masukan terkait dengan paper yang sudah dikirimkan oleh Ibu Linda. Kalau tadi adalah pertanyaan dari apa yang sudah kelompok ini presentasikan. Nah, saya sedikit mengulas tentang paper yang sudah dibuat oleh kelompok ini ya, kelompok dari Muhammad Latif dan Abdurrahman. Untuk pertamanya,
pada saat kita melihat, karena kan pada saat kita, mungkin kan salah satu acara ini adalah kita ingin, misalnya ya, salah satunya mungkin akan mengikuti di kompetisi, ataupun untuk keperluan yang lainnya. Setidaknya kita mengasah ide kita untuk dituangkan dalam tulisan. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit masukan terhadap kelompok ini. Pada saat kita menulis abstrak, tadi sudah diberi masukan juga kepada Ibu Triwinarti bahwa penulisannya memang tidak sama antara abstrak dengan body yang lain. Nah, sekarang masukan saya pertama adalah penulisan afiliasi. Ketika Muhammad Latif dan Abdurrahman itu berada pada afiliasi yang sama, yaitu pada Madrasah Aliyah Miftahun Najah, sehingga mungkin tidak perlu ada angka 1 dan 2 di situ. Karena afiliasinya sama, maka harusnya nama itu 1, kemudian Abdurrahmannya yang anggota kedua juga 1. Karena ketika dia di situ misalnya afiliasinya sama ya, mungkin lebih baik akan ditulis 1 saja ya. Itu karena afiliasi yang 1, 2 itu sama, mungkin bisa dipilih 1 ya harusnya. Mungkin lebih baik seperti itu. Kemudian di abstrak itu ini ya, di abstrak itu saya melihat itu masih banyak suatu informasi yang umum yang tidak terlalu relate terhadap masalah yang akan diangkat. Nah, di sini lebih banyak menjelaskan mengenai sitasi-sitasi, mengenai PISA, mengenai intinya banyak sekali sitasi-sitasi dari orang-orang. Tetapi alangkah lebih baiknya perlu adanya korelasi antara judul dan juga di abstraknya. Ya, karena di abstraknya saya lihat masih terlalu umum, jadi mungkin perlu dibahas karena abstrak itu sebenarnya adalah merangkum dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita merangkum dari metodenya apa, kemudian masalahnya itu apa, kemudian apa yang akan kita berikan atau hasilnya itu seperti apa, itu dirangkum sedikit di abstrak. Jadi mungkin lebih baik tidak begitu banyak suatu informasi umum tentang penjelasan sitasi-sitasi yang memang itu bukan punya kita ya, karena kalau abstrak kan lebih banyak harusnya adalah hasil dari apa yang kita peroleh ya. Kemudian kalau misalnya saya ingin bertanya gini ya, di abstrak itu ada pernyataan gini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam pemanfaatan teknologi komputer masih perlu ditingkatkan. Di kalimat terakhir ya, ada informasi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam pemanfaatan teknologi komputer masih perlu ditingkatkan. Kemudian ada kata-kata kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya sekolah untuk membuat kurikulum. Ya. Jadi apa hubungannya antara kurikulum dengan dengan pemanfaatan teknologi? Mungkin apa yang ingin diberikan saran kepada sekolah dari pernyataan ini? Mohon maaf, ini mungkin kami kurang paham akan hubungan kurikulum dengan perlu ditingkatkannya suatu hal dalam suatu sekolah. Oke, jadi mungkin untuk besok-besok apa yang kita tulis itu yang kita pahami dulu saja ya. Jadi ketika nanti memang ditanyakan memang dengan juri yang beneran, jadi kita lebih mantap ya dalam menjelaskan apa yang sudah kita tulis seperti itu. Kemudian berikutnya ya. Jadi ini kalau mau saya memberi masukan lagi mungkin misalnya di introduction itu perlu adanya koherensi dari setiap kalimat ke kalimat yang lain maupun dari paragraf satu ke paragraf yang lain. Saya lihat mungkin masih ada beberapa yang perlu diperhaluskan lagi. Kemudian masukan saya berikutnya adalah di tinjauan pustaka itu ada yang menuliskan tahunnya itu dari 1980 ya. Di tinjauan pustaka itu ada sitasi di kalimat pertama itu sitasinya sampai atau ini ya pada tahun 1980. Nah, itu mungkin bisa untuk di-update ya, karena kan kita mempelajari mengenai perkembangan 21st century, tapi
kita malah berkacanya atau memiliki acuan pada tahun-tahun yang sangat lama sekali. Walaupun ini ada suatu informasi atau definisi, mungkin kita lebih baik menggunakan citasi yang lebih up to date ya, karena apalagi ini di dunia pendidikan yang sesuatu itu sangat berubah secara dinamis cepat sekali. Jadi lebih baik tidak menggunakan citasi yang out of the date sampai 1980 seperti itu ya. Oke. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan ini ya selanjutnya ya ketika kita sudah mendapatkan hasil dari kuesionernya? Misalnya kuesionernya itu hasilnya itu cukup atau rendah, kira-kira apa yang dilakukan oleh kelompok ini kira-kira nantinya? Dilakukan oleh ya, mungkin habis ini kami akan memberikan atau meminta sekolah untuk membaca seperti yang Mas Ahya jawab tadi kepada Mas Akmal. Apa setelah ini menggunakan jurnalnya untuk apa? Gitu. Ya, jadi ketika memang nilainya itu mendapatkan hasil yang rendah, hasil kuesionernya itu rendah, kira-kira apa yang dilakukan oleh kelompok ini? Apakah akan mensounding atau merekomendasikan hasil ini ke yang berwenang atau seperti apa? Ataukah cukup ya sudah jelek atau misalnya rendah ataupun tinggi ya sudah hasilnya sampai di situ saja atau seperti apa? Rencana dari kelompok ini? Ya, jadi memang untuk mungkin lebih ke follow up ataupun bahasanya adalah output dari setelah ini kan bukan sekedar paper gitu ya tadi ya, bukan sekedar paper yang kita hanya sekedar ikut kompetensi, tapi jauh daripada itu adalah application-nya atau implementasinya. Jadi mungkin harapannya dari yang disampaikan atau yang telah dicoba dianalisa oleh kedua siswa ini nanti harapannya bisa menjadi bahan evaluasi seperti sebagaimana biasanya PPP ya, PPP evaluasi kemudian tidak lanjut dan sebagainya. Ini tentunya menjadi bahan ataupun salah satu referensi bagaimana pengembangan madrasah baik dari segi bahasanya adalah software ataupun hardware yang ada di kurikulum. Mungkin itu nanti arahnya ke sana, Joko. Oke, terima kasih Bu Linda atas informasinya. Terakhir ya, saya ingin memberikan masukan juga pada penulisan di kesimpulan itu menurut saya sendiri lebih baik ya. Kesimpulan adalah menjawab tujuannya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin kita bisa menuliskan secara singkat padat, tidak lagi menjelaskan atau menuliskan tentang citasi lagi ya, ada citasinya banyak sekali sampai satu halaman itu tentang citasi, berarti kan itu milik orang lain yang kita citasi. Alangkah lebih baiknya kesimpulan itu adalah menjawab dari tujuan. Jadi dari data yang kita miliki dari hasil penelitian itu seperti apa. Misalnya kesimpulannya adalah oh ternyata di sekolah ini ternyata hampir beberapa indikator misalnya seperti literasi informasi maupun yang lain sudah cukup tinggi. Dan misalnya yang paling rendah adalah TIK, sehingga perlu diberikan suatu treatment ataupun suatu peningkatan lebih lanjut. Nah, itu mungkin kita bisa bawa seperti itu ya. Jadi bukan lagi pengertian-pengertian yang kita ambil dari jurnal lain ataupun dari penulisan yang lainnya. Itu mungkin bisa agak direduksi lagi seperti itu. Tapi ya gitu ya. Tapi secara keseluruhan untuk kelompok ini ya luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi masih sekolah di tingkat MA, tetapi sudah bisa memberikan atau menyalurkan ataupun menyampaikan ide gagasan kepada orang banyak seperti ini. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin saya dulu belum berani sampai seperti ini, belum berani untuk memberikan gagasan, menyampaikan di halayak seperti ini. Dan
ini adalah hasil penelitian gitu ya, atau hasil penelitian kecil-kecilan ini sangat luar biasa sekali. Saya dulu zaman SMA atau SMP itu belum berani ya seperti ini. Jadi saya yakin beberapa tahun ke depan adik-adik ini akan menjadi suatu siswa ataupun seseorang yang jauh lebih luar biasa ya terhadap misalnya saya sendiri, karena saya sendiri pada saat saya SMP SMA saya belum berani ya untuk menyampaikan atau berbicara public speaking di depan banyak orang seperti ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Terus berkarya ya untuk kedepannya. Jadi ketika ada masukan itu sebagai bahan evaluasi saja, bukan sebagai ini ya pemecut ya, tetapi ini sebagai motivasi untuk bisa lebih baik lagi, apalagi dalam kompetisi ya, karena pada saat kita kompetisi pasti banyak kompetitor yang lebih baik, sehingga kita perlu mempersiapkan sebaik mungkin, seperti itu. Baik, dari saya mungkin seperti ini ya, mungkin saya bisa kembali lagi ke Ibu Linda. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Muhammad Latif dan Abdurrahman. Waktu dan tempat saya berikan kembali kepada Ibu Linda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas masukan dan arahannya. Tentunya ini menjadi lagi-lagi adalah daftar pustaka ya dia, daftar pustaka yang akan dianalisis kembali. Jadi jadikan semua masukan dan arahan dari orang yang memberikan kita masukan itu kita jadikan sebagai apa saja. Kalau kita membuat tujuan pustaka, ya kita jadikan sebagai referensi untuk memperbaiki ke depannya. Ini perlu kami sampaikan, ini memang sangat salah satu walaupun tadi banyak yang memang perlu diperbaiki. Mereka di sini mensitasi sekitar 44 jurnal, ya. Ini perlu diapresiasi. Ketika saya cek tadi di sini ternyata luar biasa sekali. Ini supervisornya yang kerja keras di sana sekali. Terima kasih teman-teman sudah sendiri. Ya, jadi jumlah citasi yang mereka isi daftar pustakanya adalah ada 44 jurnal dalam buat ini. Artinya mereka membaca bukan sekedar menulis ya di sini ya. Ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ada 44 jurnal yang mereka jadikan referensi dalam menulis karya tulisnya ini. Gitu ya. Ya, nanti yang bagi kelas 1 ini tentunya menjadi tantangan ya, tantangan. Bisa mungkin kalian dalam membuat proposal besok ada 50 jurnal ya, atau ada yang lebih daripada ini. Iya, tantangannya. Oke, ini sudah sangat keren sekali. Salah satu jurnal, salah satu karya tulis kimia yang cukup banyak sekali referensinya. Jadi mereka di sini bukan hanya sekedar menulis berdasarkan opinion mereka, tetapi tentunya berdasarkan tinjauan pustaka, ya, jurnal-jurnal atau berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada 44 jurnal, keren ya, luar biasa, perlu kita apresiasi. Oke, selanjutnya ada siswa yang ingin bertanya nanti, kelas 1 mungkin, siswa, Asia. Oke, Asia. Oke, ini kebetulan di sini ada Bu Astuti. Jika berkenan, monggo Bu Astuti, mungkin ada masukan atau arahan untuk siswa Mbak ini, Latif dan Ahya, monggo Bu. Oke, terima kasih. Maaf off cam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Alhamdulillah terdengar masih semua Bu. Nah, barokallah ini ya Kak Ahya dan juga Mas siapa satunya ya? Mas Latif ya. Oh ya, luar biasa ini ya. Kegiatan di MA Miftahun Najah ini salah satu kegiatan yang sangat kreatif begitu menurut saya ya. Berani untuk memulai riset ya dari usia muda seperti itu. Kalau di usia saya dulu masih hanya tugas, ya sudah tugas gitu, tapi tidak pernah diajak untuk research ya. Jadi sungguh beruntung kalian semua bisa bersekolah di MA Miftahun Najah dengan kegiatan risetnya. Semoga bisa menginspirasi banyak pemuda yang lain untuk menjadi generasi peradaban. Nah, ini tadi saya juga
Ini sebetulnya saya menyelundup ini. Mohon maaf ini. Mohon izin. Mungkin ini dari penguji yang lain juga nanti bisa memberikan masukan. Ya, memang tadi yang disampaikan Pak Joko betul sekali ya. Jadi memang ketika kita mengambil variabel yang akan diteliti, misalkan tadi 4C ya, collaboration, communication, creative thinking, dan juga berpikir kritis gitu ya. Nah ini perlu kita perlu menemukan indikatornya di masing-masingnya dulu begitu, sehingga bisa mendapatkan indikator yang tepat untuk mengatakan tingkat implementasi dari keterampilan itu yang ada di siswa begitu. Nah, kemudian tadi perlu diperjelas juga terkait dengan variabel yang behavior teaching core. Nah, itu kira-kira mungkin behavior teaching core-nya seperti apa begitu, bisa dijelaskan juga. Apakah ini semua model pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu secara acak begitu, sehingga untuk mengetahui berapapun bervariasinya model yang digunakan itu nanti bisa diukur tingkat dari 4 skill dari siswa-siswa di MA Miftahun Najah. Memang ini baru pengambilan sampelnya di MA ya, karena memang diperuntukkan untuk MA, sehingga memang nah ini nanti mungkin diperjelas lagi begitu yang diangkatnya, karena saya juga tadi tidak mencermati dari awal begitu nggih, dan tidak memiliki papernya, mohon maaf. Kemudian tadi apakah ini tadi pengambilan metodenya dengan menggunakan apa, Mas? Metode penelitiannya atau pengambilan datanya mungkin? Sebenarnya dengan kuantitatif berdasarkan survei. Berarti dari survei saja ya? Iya. Ya, mungkin juga apakah hanya saja ataukah mungkin ada yang diobservasi juga atau wawancara juga sebagai penguat begitu. Biasanya kalau seperti itu ada simulasi juga bisa, sehingga untuk memperkuat kenapa kayak pembahasan itu kan kita ketika ingin membahas misalkan tingkat komunikasinya sudah atau kurang misalkan, nah dari pengamatan itu ternyata seperti ini, untuk memperkuat hasil itu bisa digunakan juga sebagai triangulasi begitu. Ya, mungkin nanti bisa diperkuat juga di situ. Kemudian sebetulnya kayak instrumen tadi saya kurang paham ya, karena tidak melihat apakah 4 skill itu dengan hubungan di di penggunaan IT, pemanfaatan IT-nya itu seperti apa ya hubungannya begitu. Keterkaitan IT-nya dengan 4 skill-nya tadi, apakah itu diturunkan dari indikator dari 4C itu atau tidak begitu? Berarti yang bagian TIK ya. TIK itu kejelasan dari literasi digital. Jadi literasi digital dibagi menjadi 3 menurut seorang peneliti, yaitu kompetensi dasar TIK, literasi informasi, dan yang ketiga adalah ya, 3 metode-metode dan ya Bu, masih lagi dan kesadaran bermedia sosial sebagai menjadi 3 itu. Sedangkan untuk yang berpikir kritis dibagi menjadi 2, kemampuan menganalisis dan kemampuan mengevaluasi menurut Zero dan
Faila dan kawan-kawan. Oke, bagus ya. Jadi sudah merujuk dari ahli juga ya. Nah, nanti bisa mungkin bisa dikembangkan lagi juga ya. Ada beberapa instrumen yang mungkin sudah diangkat oleh para peneliti lain begitu untuk itu gitu ya. Kedepannya mungkin ya, untuk kedepannya begitu. Sehingga ketika mengukur 4C itu nanti tidak hanya 2, karena itu kalau pendidikan itu aspeknya agak perlu menelisik ke dalam lagi gitu. Tidak hanya 2 mungkin ya, ada beberapa hal yang dilakukan siswa. Nah, itu yang nanti bisa memperkuat lagi di instrumennya ya. Ya, ini sudah bagus, luar biasa, literasi bacanya keren ya. Terus semangat untuk meneliti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Suti. Ini kami sampaikan ada sekitar 100 berapa? 111 siswa yang mengikuti presentasi ilmiah ini. Jadi memang setiap bulan ini kami sampaikan Bapak Ibu, kita mencoba membangun dan mengembangkan atmosfer ilmiah melalui presentasi ilmiah, sehingga dari sini nanti akan membangun bahasanya ikut berpikir kritis gitu ya, ikut berpikir gitu kan ya. Kira-kira itu Mbak Suti. Jadi memang di agenda rutin setiap bulan dan dihadiri oleh semua satria. Terus sekali Mbak Suti ada arahannya. Beliau ini Mbak Suti, beliau ini adalah dosen dari Universitas Sarjana Taman Siswa WST ya. Jadi besok yang mau masuk WST ataupun UNM ini oke, tinggal kita polling dosen ini gitu ya. Betul keluar Mbak Suti ya. Selanjutnya kami mohon masukan dan arahan. Ini juga ada wakil akademik, Wakil Kepala Majelis Akademik Ustaz Budi, Ustaz Budi. Kak Ulin. Oke, masukkan kotak ya. Oke, sementara itu masih banyak. Ada dari saat ini sebelum kita cukupkan Bu Masyidol, Bu Nikmal. Ustaz Budi cukup? Oke, cukup. Oh, Kak Uli. Oh iya, oke. Satu lagi di sini ada X dari kelompok peneliti remaja juga. Kebetulan Ulin ini waktu itu menang ya di video Scuba yang dia diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga, dan dia mendapat juara 2 nasional. Itu mengalahkan dari universitas ya, nomor satunya dari berasal dari mana itu UNIP ya, 2-nya dari MA tahun aja, salah satunya kelompoknya Ulin dari Yoga. Jadi ini cukup bagus ya untuk bisa kita jadikan sebagai referensi. Oke. Monggo, Dik. Uli. Cuma masuk ujung itu tidur. Di lain kesempatan. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu para penguji yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi perbekalan jadi untuk kita semua
untuk perbaikan kedepannya, terutama dalam melakukan riset penelitian. Itu terima kasih Bu Astuti, Pak Joko, Bu Win, Pak Puji, Sanusi, Mas Nun. Selanjutnya kami serahkan ke apa itu tadi? Baik, terima kasih kepada para penguji yang telah berkenan mengoreksi serta memberikan komentar kepada Mas Ahya dan Mas Radit. Baik, semoga ini menjadi evaluasi bagi Mas Ahya dan Mas Radit dan serta teman-teman semua yang nanti akan maju depan untuk mempresentasikan karya-karyanya. Untuk mempersingkat waktu agar bisa segera beristirahat, mari kita tutup sidang diskusi ilmiah presentasi dari Mas Ahya dan Mas Latif dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bila ada salah dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.